Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Aci Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan profesi bidang TJKT atau bidang di Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi, atau materi umumnya kita kenal dengan job profile. Nah, apa sih bidang profesi yang nanti akan kalian eh, temukan ya, atau akan kalian kerjakan ya setelah lulus dari SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi. Nah, kita mulai. Yang pertama, tentu kita akan membahas apa sih profesi itu. Nah, secara umum profesi merupakan ya suatu pekerjaan ya, pekerjaan yang membutuhkan kompetensi, ilmu pengetahuan, keterampilan gitu ya, secara khusus ya, sehingga tidak semua bidang pekerjaan itu bisa dikatakan sebuah profesi gitu ya, kira-kira begitu. Nah, lalu apa profesi yang akan kalian kerjakan gitu ya setelah lulus dari SMK jurusan TJKT, atau mungkin setelah SMK TJKT untuk kuliah S1 Teknik Informatika, pokoknya kalian sudah memiliki kompetensi tertentu. Nah, di bidang ini kira-kira yang pertama itu adalah ada yang namanya pekerjaan database administrator. Nah, database ya, ini tentu kita sudah memahaminya bahwa sebuah kumpulan data ya yang memiliki saling keterhubungan, saling keterkaitan ya, sehingga nah database ya, atau karena kumpulan data maka datanya banyak gitu ya. Nah, karena datanya banyak maka perlu dibutuhkan seseorang yang mengelola database itu yang dikenal dengan database administrator. Nah, database administrator sendiri ada dua ya. Yang pertama misalnya ada sistem database administrator, ada juga aplikasi database administrator. Nah, kedua bidang ini atau kedua profesi ini tentu ya, yang database sistem administrator itu meliputi aspek teknis, pengelolaan data, termasuk juga software dan kodenya ya. Kalau aplikasi itu ya tugasnya bertanggung jawab terhadap kegiatan penggunaan database. Database ini setelah dikelola buat apa sih gitu kan? Nah, seperti kita tahu misalnya sebuah perusahaan itu kan pasti memiliki database barang misalnya, entah itu barang, itu karyawan. Nah, si data itu setelah dikelola, nah ini digunakannya untuk siapa? Siapa yang akan nanti menerima data itu? Nah, itu adalah tugas aplikasi database administrator. Nah, yang berikutnya ada lagi game developer ya. Game developer ini tentu bagi kalian yang suka main game ya kalian tahunya main game saja gitu ya, tanpa mengetahui sebenarnya game itu juga perlu dikembangkan gitu ya. Game misalnya kita lihat beberapa game yang sekarang populer, misalnya ada Genshin Impact, ada Free Fire gitu ya. Nah, itu game itu kan awalnya sederhana gitu, tapi lama-lama petanya semakin luas, terus juga area bermain semakin banyak. Nah, itu tentu dibutuhkan seorang yang mengembangkan game itu, baik dari alur cerita, peta, cara bermainnya, itu juga ada pengembangnya. Nah, berikutnya ada lagi pekerjaan programmer. Nah, ini programmer ini pekerjaan yang ya di masa depan itu akan terus menjadi sebuah profesi yang tetap dibutuhkan baik oleh perusahaan ataupun yang lain ya. Misalnya begini. Nah, programmer itu kan seseorang yang bisa membuat program ya, merancang ya, mengembangkan, terus juga membuat. Nah, program ini ya bisa berupa program aplikasi, program web ya, dan juga yang lainnya. Nah, tugas program ini apa? Yang pertama, mengakses kebutuhan. Nah, kebutuhan siapa? Ya tentu kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna yang akan menggunakan program yang akan kita buat. Nah, si pengguna ini butuhnya buat apa? Maka kita analisa, kita bikin flowchartnya, kita bikin kodenya nantinya ya, bikin kode program baik HTML, CSS, JavaScript, Python ya, macam-macam ya, Unreal Engine mungkin ya. Nah, terus juga debugging itu menjalankan program ya. Ini program udah oke, terus dites ya, baru nanti dijual, kira-kira begitu. Nah, berikutnya ada lagi Computer Network Engineer. Ini keren ini tulisannya, Computer Network Engineer. Tentu ya, pekerjaannya bagaimana sebuah jaringan di sebuah perusahaan itu tetap stabil, tetap berjalan dengan normal
Nah, disinilah tugas network engineering. Ya, dia merancang, dia juga yang memelihara, dia juga yang memastikan bahwa jaringan internet ya atau jaringan komputer di perusahaan itu tetap beroperasi dengan stabil. Nah, berikutnya develop software. Nah, berbeda dengan programmer ya, pengembang software ini umumnya dia berfokus pada software tertentu, sebuah software ya, software yang sudah digunakan di perusahaan gitu ya, dan software itu tentu mengalami pengembangan menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat ini gitu ya, pada sekarang. Jadi ketika misalnya awalnya program itu sederhana, hanya bisa men-scan barcode, terus kemudian dikembangkan lagi supaya bisa menampung database yang banyak, sudah itu tugasnya adalah pengembang web. Atau yang berikutnya adalah pengembang web ini ya juga kalau ada kesalahan atau error ya, sebuah program ya, itu tentu dia juga berusaha memperbaiki ya. Atau contoh lain mungkin mengembang web atau web yang sudah bukan web, program yang sudah ada, misalnya Microsoft Office ya. Office ini kan dari tahun ke tahun kan mengalami pembaruan. Nah, itu juga tentu ada pengembangnya ya. Begitu pula sistem operasi ya, misalnya Windows dari 10 ke 11 itu ada pengembang yang memang bekerja terus untuk meningkatkan fitur-fitur program ya, sehingga semakin dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, berikutnya adalah analis sistem komputer. Analis sistem komputer ini tugasnya adalah menganalisis software, hardware ya, sehingga ya, perangkat itu tetap berfungsi normal ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya data science ya, data ini ya fakta yang tentu masih mentah yang perlu diolah, dan data science ini tugasnya adalah mengolah data supaya menjadi sesuatu informasi yang berguna. Nah, berikutnya adalah analis keamanan sistem informasi. Nah, ini pekerjaan ini adalah bagaimana mengamankan sebuah sistem jaringan ya, dari orang-orang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem yang sudah kita buat. Tentu tugas berat di sini adalah menjaga data ya. Seperti saat ini sekarang yang lagi ramai-ramainya data pemerintah ada yang dibocorkan segala macam. Nah, itu salah satu keamanan sistem informasi. Jadi bagaimana informasi ini hanya diakses oleh orang-orang yang punya kewenangan itu ya. Yang berikutnya web developer ya. Nah, web developer ini tentu seorang yang bertugas mengembangkan web ya. Bahwasanya web ini sudah tentu web ini terus harus dikembangkan supaya sesuai dengan kebutuhan saat ini ya. Misalnya di sekolah ada web SMKN Cikarang Selatan .sc.id. Nah, itu tentu web ini ada yang mengembangkannya. Jadi web ini ada fiturnya ditambah, ada kontennya segala macamnya, itu tugasnya web developer. Nah, berikutnya adalah arsitek jaringan komputer. Nah, ini arsitek jaringan komputer ini sama seperti arsitek misalnya bangun rumah ya. Jaringan komputer pun butuh arsitek. Bagaimana dia merancang, mengimplementasikan konsep jaringan komputer di sebuah perusahaan. Lagi intelligence sistem software ya, ini juga pokoknya yang mengembangkan ya dapat melakukan pembelajaran berdasarkan pengetahuan yang sudah. Yang terakhir adalah network administrator ya. Network jaringan ya, ini tentu bertugas bagaimana mengelola sebuah sistem jaringan sehingga dapat berfungsi dengan normal ya, dapat berintegrasi ya, dan sistem itu ya, tentu dibutuhkan seseorang yang mengelolanya ya, mengelola jaringan itu. Nah, kira-kira itu ya pembahasan terkait dengan job profile ya ataupun profil pekerjaan yang mungkin akan kalian dapatkan atau temukan setelah lulus dari SMK, khususnya jurusan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.